Matius bab 4 ayat 4. Kalau saudara dan saudari membaca Injil Matius, saudara dan saudari akan melihat cerita bagaimana Yohanes Pembaptis ini yang berpakaian bulu unta. Dia mengikat pinggangnya dengan tali pinggang kulit dan selalu berada ataupun tinggal di padang gurun. Di dalam Injil yang lain juga dia dikatakan hanya memakan madu dan belalang. Saudara dan saudari, kalau kita melihat orang seperti ini pada zaman sekarang, memakai pakaian bulu unta, meminum madu, memakan belalang, tinggal di hutan mungkin sebab di tempat kita tidak punya padang gurun, kita mungkin akan mengatakan ini orang gila. Namun itulah yang kita dengar saudara dan saudari di dalam pewartaan Injil pada hari ini daripada Injil Lukas. Bagaimana apabila Yohanes Pembaptis mendapat firman Allah itu sendiri, dia telah memberitakan tentang pembaptisan untuk penghapusan dosa, dan kita mendengar bagaimana nubuat Yesaya di dalam pewartaan Injil, yang ada suara yang akan berseru-seru di padang gurun yang mengatakan supaya kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Setiap lembah ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, ini adalah suara yang sebenarnya harus kita perhatikan di dalam minggu kedua Advent ini. Bagaimana kita diminta untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan saja mau mempersiapkan jalan baginya, tetapi kita digesa untuk melakukan perkara-perkara yang kalau dilihat di tafsir secara lahiriah di dalam Injil hari ini, sedikit sukar karena kita harus menimbun lembah-lembah, meratakan bukit, meluruskan yang jalan yang berliku dan menimbun jalan-jalan yang lekuk-lekuk. Dan itulah yang diminta kepada kita saudara dan saudari, untuk mempersiapkan kehidupan kita secara pribadi. Dan semua perkara ini dilakukan supaya kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menjemput ataupun menerima Tuhan yang akan datang kepada kita. Dan ini yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Sebab apabila kita mendengar di dalam pewartaan yang pertama daripada nubuat Baruk, nubuat ini terjadi semasa orang-orang Israel. Sekali lagi kita mendengar cerita bagaimana mereka telah ditawan, dibawa keluar daripada negeri mereka, exile. Tetapi mereka diminta untuk bersedia. Hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Sebab mereka akan dibawa kembali ke tanah perjanjian itu, yaitu di Israel. Mereka diminta untuk bersukaria karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripada mereka, dia pergi
daripada Allah itu sendiri karena pelanggaran hukum yang mereka lakukan, dan mereka terpaksa ditawan, berjalan kaki, digiring oleh musuh, ditawan. Tetapi kini nubuat Baruk menyatakan bahwa mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Kembali ke Yerusalem. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan, sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segala bukit yang abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Kita melihat, saudara dan saudari, persamaan ayat di dalam pewartaan yang pertama ini dan di dalam pewartaan Injil. Kita diminta untuk mempersiapkan kehidupan kita diminta untuk mempersiapkan diri kita. Dan kita juga diminta untuk menanggalkan pakaian-pakaian kesedihan kita, sebab kita harus bersedia dengan semangat, dengan suatu keinginan yang kuat menerima Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itulah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan, aku selalu berdoa dan bersukacita, mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Hal ini aku yakini sepenuhnya bahwa Allah telah memulai karya baik di antara kamu, akan melanjutkannya juga sampai pada hari Kristus Yesus. Saudara dan saudari, kita harus melihat terlebih dahulu isi kepada setiap pembacaan yang kita dengar pada hari ini. Kita diminta untuk menyediakan jalan bagi Tuhan, dan kita diminta untuk menyediakan pakaian-pakaian yang sesuai untuk menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan pakaian-pakaian itu bukanlah semata-mata pakaian yang kita pakai, tetapi persediaan kita, memakaikan diri kita dengan persediaan rohani. Dan bukan itu saja, kita juga mau berusaha supaya persediaan rohani itu dapat juga dipakai oleh orang lain. Karena kita mahu orang lain juga memakai pakaian-pakaian sukacita itu. Bukan hanya untuk diri kita saja, persediaan ini, tetapi juga kepada orang-orang lain. Dan hari ini kita melihat anak-anak yang akan menerima komuni pertama mereka akan mengalami suatu pengalaman yang baru di dalam hidup rohani mereka. Saya pasti pakaian-pakaian yang putih yang mereka pakai sudah melambangkan akan persediaan mereka untuk menyambut Kristus, menerima Kristus di dalam kehidupan mereka apabila mereka menerima sakramen komuni sebentar saja lagi. Dan bukan saja persiapan pakaian yang kita lihat pada hari ini, tetapi juga persiapan pakaian rohani yang telah dipersiapkan untuk mereka, yang telah dipersiapkan oleh para pembimbing untuk mereka, yang telah dipersiapkan oleh para ibu bapa untuk mereka. Dan saya pasti banyak lagi orang-orang lain yang turut terlibat sama memakaikan mereka pakaian-pakaian persediaan ini, supaya mereka pada hari ini mampu hadir bersama-sama dengan kita di dalam sakramen penyambutan yang pertama. Kita mungkin tidak melihat, ada beberapa di kalangan kita yang berusaha supaya mereka dapat keluar dari asrama untuk mengikuti program pada hari kemarin, membenarkan mereka supaya ada cara supaya mereka dapat mengikuti rekoleksi, raptai, pengakuan dan sebagainya. Dan itu adalah antara usaha-usaha yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Usaha yang mau memakaikan pakaian sukacita kepada mereka. Usaha yang telah diusahakan oleh setiap kita supaya pada hari ini kita akan menyaksikan mereka menerima Tuhan. Jalan-jalan yang berliku mungkin yang ada di dalam kehidupan mereka ini, ruang-ruang yang harus ditimbuni, yang lekuk-lekuknya harus diratakan, telah dilakukan oleh kita semua. Kita bukan mau mempersiapkan kehidupan kita hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kepada setiap orang
yang mahu datang kepada Kristus, yang mahu menerima Kristus di dalam hidupnya. Dan buktinya saudara dan saudari kita telah lakukan pada hari ini, yang kita akan saksikan anak-anak ini akan menerima sakramen penyambutan yang pertama, ekaristi yang pertama bagi mereka. Sudah pastilah banyak usaha-usaha yang telah dilakukan. Namun persiapan itu saudara dan saudari harus membawa kita untuk melihat apakah tujuannya, apakah maksudnya. Supaya kita dapat merenung peranan kita masing-masing. Dan melihat bahwa oh ya, saya telah juga berpartisipasi. Saya juga telah menghidupi hidup community ini, bergerak, berjalan bersama-sama dengan seluruh umat di paroki ini, di dalam usaha untuk melihat bahwa ada lagi anak-anak ini yang akan menerima Kristus di dalam hidup mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, apabila kita mau melihat kembali cerita bagaimana tempel ataupun sinagoga di Israel telah dirobohkan, kalau kita berpeluang membaca di dalam Jewish Encyclopedia volume 6 muka surat 69, kita melihat cerita tradisi orang-orang Yahudi yang sentiasa melihat gambaran burung merpati yang hinggap di atas sinagoga itu. Dan apabila sinagoga itu telah dirobohkan, diserang oleh kuasa asing, tidak kelihatan lagi burung merpati itu. Hanya kelihatan semula, ini menurut tradisi orang-orang Yahudi, apabila Yesus dibaptis dan datanglah rupa burung merpati itu di atas sungai Yordan, dan kita mendengar Allah mengatakan, inilah dia, dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi. Saudara dan saudari, perjalanan hidup kita akan sentiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan perjalanan kita untuk mau menghidupi kehidupan yang menjanjikan kehidupan sukacita itu, haruslah kita benar-benar selami di dalam perjalanan untuk menerima Yesus. Mungkin di dalam kehidupan pribadi kita banyak perkara yang berlekuk-lekuk, yang kita harus luruskan. Banyak perkara-perkara yang harus kita timbuni, karena itu yang menghalang kita untuk bersedia menerima Kristus di dalam hidup kita. Dan apakah perkara-perkara itu? Sudah pasti kita tahu apa yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, apa yang menghalang kita untuk melibatkan diri kita secara aktif di dalam kehidupan rohani gereja. Dan kita dipakaikan dengan sakramen pembaptisan. Dan pada hari ini mereka dipakaikan dengan sakramen ekaristi. Dan hidup kita yang seterusnya, kita dipakaikan dengan sakramen pertobatan. Supaya kita benar-benar hidup di dalam kehidupan yang bebas dari dosa. Jatuh ke dalam dosa tetapi mau berusaha untuk menimbun, meluruskan jalan hidup kita. Supaya Tuhan dapat datang dan sampai ke dalam kehidupan kita. Ada kalanya saudara dan saudari apabila kita berdosa, kita merasa takut, kita mau bersembunyi, kita tidak mau datang ke gereja. Karena kita khawatir nanti akan dicakap-cakap orang. Inilah orang yang tidak hadir ke gereja. Inilah orang-orang yang mempunyai masalah-masalah seperti itu dan ini. Kita takut. Sebagaimana Adam dan Hawa. Apabila mereka jatuh ke dalam dosa, makan buah larangan, bermaksud mereka mengingkari, melawan perintah Allah, mereka bersembunyi. Dan Allah mencari mereka, di manakah kamu? Allah tetap akan mencari kita saudara-saudari di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita harus mau bersembunyi, Tuhan tetap datang mencari. Sebab itulah saudara dan saudari, kita diminta untuk respon, meluruskan jalan, memakaikan pakaian rohani yang menyiapkan kita untuk menerima Kristus. Sebentar saja lagi anak-anak kita ini akan menerima Kristus. Kalau kita makan terlalu banyak makanan berlemak, kita akan tinggi kolesterol. Kita tahu. Kita minum banyak bir, mungkin kita kena gout. Makan banyak kacang, sardin, makanan-makanan yang membuatkan kita berpenyakit, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah struktur kesehatan ataupun badan kita itu.
Yang mereka akan terima ialah Kristus. Dan Kristus akan mengubah hidup mereka. Anak-anak yang terkasih, kamu akan menerima Kristus dalam Ekaristi sebentar saja lagi. Jadilah seperti apa yang kamu terima. Jadilah seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus apabila dia masuk ataupun kamu menerima dia dan bersekutuan dengan dia. Apakah hala hidup kamu selepas kamu menerima Kristus? Apakah yang kamu akan lalui di dalam hidup kamu yang seterusnya? Selepas ini, bagaimana untuk menjadi Kristus, seperti Kristus, to imitate Christ in your life. Menjadikan diri kamu seperti Kristus yang telah kamu terima, yang telah kamu makan. Adakah kamu selepas ini balik di rumah dan berkurung di dalam bilik dan hanya bermain komputer, bermain game di handphone kamu? Adakah itu kehendak Kristus? Tidak mempedulikan apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan keluarga. Adakah kamu juga membuat di dalam kehidupan di sekolah kamu tentang iman kamu? Menjadikan diri kamu seperti Kristus, bersaksi akan kehidupan rohani kamu. Bagaimana dengan perhubungan kamu dengan rekan-rekan yang lain? Adakah ia telah mengubah kehidupan cara kamu di dalam konteks pergaulan kamu dengan orang-orang lain, dengan sahabat-sahabat kamu di sekolah? Apa yang kamu terima pada hari ini, anak-anak yang terkasih, merupakan suatu sakramen yang menyatukan kamu dengan Yesus itu sendiri. Dan lihat, selami apa yang akan berubah di dalam hidup kamu apabila kamu menerima dia. Siapakah Yesus itu? Bagaimanakah dia ini? Apakah dia telah lakukan kepada orang-orang miskin? Apa yang telah dia lakukan kepada orang-orang yang sakit? Apa yang telah dia lakukan kepada orang-orang yang memerlukan orang lain membimbing hidupnya? Bagaimanakah cinta yang ditunjukkan oleh Yesus? Terjemahkan itu di dalam hidup pribadi kamu. Balik ke rumah, lihat apa yang saya boleh lakukan di dalam kehidupan keluargaku supaya saya menjadi seperti Kristus. Hayati apa yang kamu terima. Ia akan menjadikan kamu serupa seperti dia. Dan lalui hidup kamu yang benar-benar menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus telah hidup di dalam kehidupan kamu. Karena pada hari ini kamu telah menerima sakramen itu. Bukan hanya pada hari ini menerima Kristus melalui sakramen penyambutan pertama, tetapi selepas itu kamu tidak tahu apa yang berlaku kepada iman kamu. Demikian juga kepada para ibu bapa. Mereka menerima sakramen Ekaristi pada hari ini tidak bermaksud perjalanan iman mereka hanya berakhir setakat ini dan kamu pun berhenti untuk membimbing hidup mereka. Mereka harus juga melalui perjalanan iman yang seterusnya. Harus juga menerima sakramen-sakramen yang lain seterusnya. Kita tidak mahu melihat saudara dan saudari pada hari ini mereka menerima sakramen ini dan pada tahun-tahun seterusnya keimanan mereka kepada Kristus telah hilang. Saya pasti banyak ibu bapa yang mahu memberikan nama-nama anak mereka. Bolehkah anak saya menerima komuni ini? Bolehkah dia ini? Karena pembelajaran telah lama terhenti dan sebagainya. Diakibatkan oleh PKP dan bermacam-macam lagi kekangan-kekangan lain. Kamu telah berusaha meminta supaya anak kamu menerima sakramen Ekaristi pada hari ini. Apakah tanggung jawab kamu seterusnya kepada anak-anak ini? Semua itu terpulang kepada kamu karena kamu lebih tahu dan kamu lebih faham. Mereka adalah anak-anak kamu. Apakah perjalanan iman mereka yang seterusnya? Jangan sampai pada hari ini mereka menerima Ekaristi dan selepas tahun-tahun yang seterusnya mereka mengatakan bye-bye kepada Yesus. Saya tidak mengimani engkau lagi. Jadi saudara dan saudari, perkara yang sangat serius untuk kita renungkan bersama. Perjalanan iman kita. Kita telah memakaikan mereka pada hari ini pakaian-pakaian rohani yang selayaknya. Dan demikian juga kita secara pribadi memakaikan pakaian-pakaian yang menyediakan kita untuk menerima Kristus yang tidak akan lama lagi sampai di dalam kehidupan kita secara rohani. Berjuangkanlah untuk memakai pakaian-pakaian yang mempersiapkan kehidupan rohani kita. Supaya apabila Yesus datang, kita seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam pewartaan yang kedua, bersukacita dan bersedia. Karena kita mendengar seruan di padang gurun oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, bersiaplah, karena Yesus akan hadir, akan datang di dalam kehidupan kita. Amin.